Halo, selamat pagi rekan-rekan semua dan juga peserta webinar. Perkenalkan, nama saya Feni Frecinetia. Saat ini saya bekerja sebagai Content Manager di bisnis.com dan saya juga akan menjadi moderator dalam webinar hari ini yang bertema digitalisasi layanan kesehatan. Seperti kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 telah mengubah sendi-sendi kehidupan, baik itu ekonomi, pendidikan, dan terutama juga sektor kesehatan sebagai garda terdepan dalam mengendalikan situasi pandemi selama 2 tahun terakhir. Aturan social distancing mewajibkan kita untuk tetap beraktivitas, namun harus menjaga jarak, sehingga membuat kita menggunakan cara-cara yang inovatif dalam melakukan kegiatan selama periode pandemi. Sisi positifnya, berbagai stakeholder kini mulai membangun ekosistem dan juga layanan digital khususnya di sektor kesehatan. Dalam webinar kali ini, kami mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan narasumber yang memang capable di bidang kesehatan, sekaligus untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terkait digitalisasi layanan kesehatan di Indonesia khususnya. Saat ini sudah hadir bersama kita Ibu Dewi Mulyati sebagai Direktur Utama PT Prodia Widya Husada Tbk. Selamat pagi Ibu Dewi. Selamat pagi Mbak Eni. Iya, dan semoga sehat selalu teman-teman ya, Bu. semua dari bisnisindonesia.com. Baik Ibu, terima kasih. Lalu hari ini juga sudah bergabung dengan kita Pak Setiaji sebagai Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan. Halo Pak Setiaji, selamat pagi. Selamat pagi semuanya Bu Dewi dan sebagainya. Baik, lalu narasumber selanjutnya yaitu Bapak Andri Hidayat sebagai Direktur Digital Service Transformation NIT PT Prodia Widya Husada Tbk. Selamat pagi Pak Andri. Pagi Mbak Feni, Mbak Dewi. Sehat ya Pak? Pasti. Alhamdulillah sehat. Pagi juga Baik. untuk semua teman-teman peserta. Baik, terima kasih Pak Andri. Nah, untuk dalam webinar kali ini akan berlangsung sekitar kurang lebih 1 jam. Nanti kami akan mempersilakan terlebih dahulu Ibu Dewi Mulyati untuk memberikan keynote speech, lalu akan dilanjutkan pemaparan yang tentang digitalisasi layanan kesehatan dari Pak Setiaji dan Pak Andri Hidayat. Untuk kesempatan pertama, saya akan mempersilakan Ibu Dewi untuk memberikan kata sambutan atau keynote speech ya Bu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Feni. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan semuanya. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, karunia, serta penyertaan-Nya yang memberikan kepada kita kesempatan sehat, hidup dengan baik, dengan kondisi yang diberkati dalam banyak hal. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bisnis Indonesia yang telah menyelenggarakan acara ini. Dan berikutnya yang saya hormati Bapak Setiaji, Chief Digital Transformation Office dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, juga kepada Bapak Andri Hidayat selaku Direktur Transformasi Layanan Digital dan Teknologi Informasi Prodia. Izinkan saya menyampaikan kalimat pembuka pada webinar kali ini, yang saya rasa sangat bagus dan tepat pilihan topiknya. Saat ini Indonesia dan khususnya Prodia sedang mengalami sebuah perubahan yang sangat dinamis terkait dengan digitalisasi, transformasi digitalisasi, termasuk tentunya digitalisasi layanan.
di mana kondisi ini mengubah cara kita hidup dan juga mengubah landscape bisnis yang ada di Indonesia. Tentu kita juga mengetahui bahwa terjadi pola perubahan di masyarakat kita ya, dan juga pola perubahan konsumen jika kita melihat dari aspek bisnis. Pengalaman ini dan pembelajaran ini banyak kita dapatkan selama pandemi tahun lalu sampai saat ini. Nah, optimalisasi digital merupakan sebuah bentuk keniscayaan, di mana banyak dari masyarakat kita yang mengandalkan sarana digital ini sebagai penunjang kehidupan sehari-hari. Kita tahu ya, banyak UMKM jadi bisa hidup karena adanya penyediaan sarana digital ini. Mulai dari membeli kebutuhan harian, kerja dari rumah, hingga bahkan cukup banyaknya sekarang telekonsultasi dokter di bidang healthcare ya tentunya, sehingga pasien tidak perlu datang ke tempat praktek. Pelayanan kesehatan berbasis teknologi dan informasi terus meningkat dengan semakin banyaknya aplikasi dan layanan kesehatan yang inovatif. Selain meningkatkan mutu, digitalisasi juga memudahkan ya khususnya di dunia kesehatan bagi pasien untuk mengakses layanan. Melihat perkembangan digitalisasi yang begitu dinamis di bidang kesehatan, Prodia terus beradaptasi dan sejalan dengan tema kami di tahun depan ya. Sejak tahun ini sebenarnya kami memiliki tema Embracing Future Healthcare dan kami tambahkan untuk tahun depan Going Stronger Through Pandemic. Kebetulan saja ya ada kata stronger yang mirip dengan apa yang diluncurkan juga oleh Pak Jokowi ya. Kami terus berupaya mengakselerasi transformasi digital di Prodia, melakukan optimalisasi penggunaan sistem teknologi informasi, serta mengembangkan layanan berbasis digital untuk meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Hal ini tentunya sejalan dengan program Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam melakukan penguatan ekosistem digital kesehatan sekaligus sebagai katalisator ekosistem inovasi berbasis teknologi 4.0 dan jembatan kolaborasi antara masyarakat, industri, dan juga pemerintah. Nah, dalam forum ini, dalam acara ini, kita akan mendengarkan bersama-sama pemaparan dari Bapak Setiaji mengenai peran pemerintah dalam akselerasi digitalisasi kesehatan di Indonesia, dan dilanjutkan dengan penjelasan dari Pak Andri Hidayat mengenai upaya yang telah dilakukan dalam proses transformasi digitalisasi layanan kesehatan di Prodia yang kami sebenarnya sudah mulai siapkan pada tahun 2010, kemudian berkembang ketika kami menjadi listed company ya, perusahaan TBK tahun 2016 akhir, dan banyak meluncurkan aplikasi-aplikasi bagi pasien maupun proses transformasi digital bagi internal proses perusahaan di tahun 2017. Nah, saat ini dengan adanya Prodia Mobile, para pelanggan kami dapat langsung melakukan pemesanan di aplikasi tersebut. Serta hasil yang diberikan pun sekarang ini tidak lagi menggunakan kertas ya, tapi masuk ke hasil online sehingga memudahkan bagi pasien tanpa harus ke cabang. Ya, bahkan untuk pengambilan darah sekalipun pasien tidak perlu ke cabang karena ada pemesanan online, ada home service, kemudian hasilnya langsung bisa dilihat di Prodia Apps. Akhir kata Bapak Ibu sekalian, saya mewakili manajemen PT Prodia Widya Husada Tbk mengucapkan selamat kepada Bapak Setiaji ya khususnya dan tim Digital Transformation Office Kemenkes Republik Indonesia atas peluncuran strategi transformasi digital kesehatan 2024. Terima kasih Pak atas kesediaan Bapak dalam acara hari ini berkenan mengisi berbagi informasi kepada kami semua yang hadir di sini. Juga kepada Pak Andri, terima kasih sudah mempersiapkan, saya yakin dengan baik, apa yang mau dibagikan kepada kita semua, apa yang sudah dilakukan oleh Prodia. Ya, kiranya kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari acara webinar ini. Saya mengucapkan selamat menikmati
ilmu, informasi yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini mungkin sekitar 2 jam. Dan saya mau ucapkan terima kasih sekali lagi kepada panitia dan salam sehat bagi kita semua. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Mbak Feni. Baik, terima kasih banyak Ibu Dewi atas kata sambutan yang sudah diberikan. Dan juga banyak sekali ya Bu, mudah-mudahan insight yang bisa kita dapatkan bersama dari acara ini ya Bu. Terutama dari pemaparan Pak Setiaji dan juga Pak Andri terkait apa saja sih strategi dan juga pencapaian yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, pemerintah, dan juga bagaimana pihak Prodia bisa memaksimalkan layanan kesehatan itu untuk konsumen ya Bu. Iya, betul. Terima kasih Mbak Feni. Sama-sama Ibu, terima kasih. Baik, untuk kesempatan kedua, kami akan memberikan waktu bagi Pak Setiaji untuk menjelaskan terkait apa saja digitalisasi dan juga strategi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, terutama dari Digital Transformation Office ya Pak ya. Waktu kami persilakan Pak Setiaji. Ya, terima kasih Mbak Femi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bu Dewi, Pak Andri, dan kemudian rekan-rekan sekalian ya yang mengikuti acara webinar yang cukup informatif pada hari ini. Ya, saya lanjut saja ke materi. Next. Ya, tadi ditanyakan mengenai digitalisasi. Ya. Nah, kalau di kesehatan yang kita lakukan digitalisasi itu adalah mulai dari awal kehidupan. Ya, jadi begitu ada bayi ya di dalam kandungan, itu langsung kita catat, kita digitalisasikan, hingga sampai dengan yang bersangkutan nanti sekarat ya, hingga sampai dengan meninggal. Nah, setiap tahapan tersebut, bayi, anak-anak disuntik, terus kemudian mendapatkan vaksinasi, berobat, kemudian melakukan aktivitas kesehatan ya, baik yang sifatnya pengobatan maupun juga upaya untuk preventif seperti jalan sehat, terus kemudian kesehatan lingkungan dan lain sebagainya, itu kita catat semua ya. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya data kesehatan ini ya, apalagi penduduk Indonesia luar biasa, 270 juta. Kalau setiap hari ada aktivitas kesehatan 10 kali aja ya, mulai dari berlari, terus kemudian melakukan kebersihan, kemudian melakukan minum vitamin dan sebagainya, itu jumlahnya sudah miliaran gitu ya, hingga sampai dengan nanti akhir tahun. Nah, proses ini yang sedang kita rancang untuk dilakukan perekaman dan kemudian dilakukan nanti analisis dan berbagai macam. Nah, perekamannya bisa berbagai macam, bukan hanya ada di kami, di Kementerian Kesehatan, tetapi juga di unit-unit yang lain. Seperti contohnya Prodia. Prodia melakukan rekaman gitu ya terhadap hasil tes misalnya darah dan lain sebagainya, itu nanti akan terhubung dengan sistem Kementerian Kesehatan sehingga personalnya masing-masing orang akan mendapatkan rekam jejak medisnya menggunakan aplikasi. Nah, lanjut. Memang banyak sekali ya tantangan yang akan kita hadapi, dan setahun belakangan ini kami coba melakukan bukan bersih-bersih, tapi melakukan pembenahan terhadap bukan hanya data, aplikasi, tetapi juga bagaimana kami menangani pandemi COVID ini ya, mulai dari testing, tracing, dan sebagainya. Tentunya ini yang akan nanti menjadi bagian besar untuk kita melakukan perubahan. Ya, jadi banyak sekali catatan rekam medis yang tersebar, terus kemudian juga jutaan resep, terus juga jutaan hasil tes lab ya, baik dari Prodia dan lain sebagainya, termasuk juga hal-hal yang lain ya untuk penyediaan layanan kesehatan, baik yang berbasis individu maupun juga yang berbasis kesehatan masyarakat. Nah, kemudian di sisi lain kita punya keterbatasan kapasitas kesehatan. Bagaimana COVID ini benar-benar menguji kapasitas kesehatan kita ya, yang cukup terbatas, bukan hanya dari sisi jumlah dokter, tetapi juga jumlah fasilitas kesehatan. Nah, oleh karena itu, tantangan ini harus bisa dijawab menggunakan teknologi. Lanjut.
Ya, nah ini adalah agenda besar kami, ya, Kementerian Kesehatan beserta stakeholder terkait untuk melakukan perubahan secara signifikan, ya, atau kita sebut leapfrog, agar layanan kesehatan kita menjadi lebih baik kita dalam rangka menuju Indonesia sehat. Jadi ada 3 agenda besar. Pertama adalah bagaimana mengintegrasikan dan mengembangkan sistem data kesehatan yang berbasis individu, dilakukan integrasi, standarisasi, menggunakan electronic medical record, termasuk juga kode referensi obat, layanan, ya, layanan tes darah, yang ada hasilnya dan sebagainya itu harus sama kodifikasinya pada saat nanti mau diinteroperability-kan. Kemudian juga menggunakan standar data yang sama, ya, SS7 maupun juga data async yang sama menggunakan FHIR. Nah, dengan data yang terkumpul ini tentunya akan bisa kita gunakan untuk melakukan analisis. Tadi disebut beberapa kali oleh Prodia, analisis baik yang bersifat genome sequencing dan lain sebagainya. Dan kemudian agenda berikutnya yang kedua adalah bagaimana mengintegrasikan layanan aplikasi kesehatan yang berbasis layanan. Jadi selama ini kita mengembangkan aplikasi itu berbasis objek, sehingga ratusan aplikasi muncul dan tanpa integrasi. Oleh karena itu kami fokus bagaimana menyiapkan platform yang berbasis layanan sehingga nakes dan lain sebagainya tidak terbebani dengan sistem ini. Jadi begitu ada layanan tadi, ya, misalnya Prodia, ada orang berkunjung ke Prodia terus kemudian melakukan tes lab, itu tidak lagi diinput 2 kali, tetapi langsung masuk datanya ke dalam sistem kesehatan juga. Begitu yang pasien tadi masuk ke tempat yang lain, melakukan pemeriksaan kesehatan di tempat fasilitas yang berbeda, ya, rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya, datanya juga sama. Sehingga riwayat medisnya itu bisa terbaca dari awal hingga sampai dengan akhir melakukan aktivitas tadi. Dan tentunya juga hal ini perlu untuk meningkatkan SDM. SDM kita ketahui masih banyak sekali kekurangannya, dari sisi awareness terhadap digital tersebut, termasuk juga dari sisi pemanfaatannya, ya, apalagi kita ketahui bersama sekarang berkembang virtual health, ya, telemedicine, telehealth, telekonsultasi, dan lain sebagainya, itu sangat banyak bisa digunakan, dimanfaatkan asal kita aware dan kemudian paham terhadap pemanfaatan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana ekosistem teknologi kesehatan. Salah satunya adalah Prodia. Prodia ini adalah bagian dari ekosistem besar kami yang tentunya butuh dikolaborasikan sehingga semuanya menuju ke layanan kesehatan yang sehat tadi. Jadi bukan hanya memperluas telemedicine, tapi kami juga ingin agar layanan-layanan kesehatan tersebut comply, ya, dengan regulator yang ada. Bagaimana saat ini mungkin Pak dan Ibu sekalian tahu, ya, fintech itu sudah cukup berkembang dan diawasi oleh OJK dan BI. Nah, kita juga ingin mengawasi aplikasi-aplikasi kesehatan, termasuk juga teknologi kesehatan yang ada, sehingga masyarakat aman, nyaman, dan datanya pun juga terjamin. Kemudian satu sisi lagi adalah biobank. Saat ini banyak sekali rintisan-rintisan bioteknologi, termasuk juga data biobank, repository. Tadi saya dengar ada ternyata sudah mulai melakukan WGS juga di Prodia. Nah, datanya itu ingin kita integrasikan sehingga nanti bermanfaat untuk melakukan riset, kajian, dan pengembangan bioteknologi di Indonesia. Next. Nah, ini adalah roadmap kami hingga sampai dengan 2024. Jadi tahun ini kami sibuk bukan hanya menangani COVID, ya, tetapi juga menyiapkan infrastruktur, landasan, fondasi, baik regulasi, arsitektur yang kemarin baru saja kami luncurkan, untuk menyiapkan ini nanti di tahun depan pengembangan secara besar-besaran, termasuk mengintegrasikan ribuan rumah sakit, apotek, lab, fasilitas kesehatan lainnya, termasuk dokter keluarga, ke dalam platform besar kami, yaitu Indonesia Health System. Lanjut. Dan ini adalah platform yang kemarin kami luncurkan, di mana ini adalah tempat, ya, sebagai wadah untuk berkolaborasi dengan berbagai macam pihak. Jadi Prodia pun bisa mengintegrasikan dengan sistem di platform ini. Dan semuanya berbasiskan layanan. Jadi hanya ada 2 aplikasi. Yang saat ini Peduli Lindungi adalah Citizen App-nya, yang akan menjelma nanti menjadi Citizen Health App. Sekarang kan baru ada sertifikat COVID. Ya, nanti kita akan tambahkan sertifikat vaksin yang lain, vaksin anak, terus kemudian kalau mau pergi haji ada meningitis, dan sebagainya, itu masuk ke dalam, termasuk medical record yang ada di sana. Dan kemudian juga yang satu lagi adalah partner, pelaku industri kesehatan. Jadi kita juga akan konekkan pelaku-pelaku industri kesehatan ke dalam sistem ini, sehingga ini bisa digunakan untuk mendukung
layanan kesehatan yang ada di bukan hanya di primer, sekunder, dan lain sebagainya. Lanjut. Dan kami memiliki berbagai prinsip ya untuk pengembangan platform ini. Jadi tentunya harus berbasis layanan, dan kemudian ada kolaborasi ekosistem, pentahelix tadi. Terus kemudian juga harus ada comply ya terhadap beberapa kepatuhan yang kami siapkan ya, sehingga masyarakat juga aman mengembangkan ataupun menggunakan platform-platform ini. Dan kemudian harus ada standarisasi, termasuk standarisasi database ya, mulai dari electronic medical record, terus kemudian juga standar kode obat, referensi alat kesehatan, dan lain sebagainya. Dan kemudian berbasis Open API, sehingga bisa dikonekkan dengan berbagai macam pelaku industri kesehatan ya, walaupun sistemnya berbeda-beda. Dan kemudian tentunya akan selain terintegrasi ya, sehingga ini bisa mendapatkan manfaat terhadap ekosistem seluruh industri kesehatan yang bergabung di dalamnya. Kalau selama ini Prodia mungkin tidak terkoneksi, jadi begitu ada hasil lab dari Prodia, masyarakatnya ingin melakukan pengecekan di rumah sakit, itu tidak terkoneksi, sehingga harus di-scan ulang. Padahal dengan sistem yang terintegrasi, begitu dia hasil laboratoriumnya dihasilkan ya menggunakan LIS, Laboratory Information System, itu akan terkonek dengan sistem kami dan kemudian bisa dibaca di rumah sakit, sehingga hasilnya tentunya bisa lebih terpercaya dan kemudian lebih akurat dan lebih efisien ya, tidak perlu lagi bawa-bawa kertas kita ke rumah sakit dan sebagainya. Lanjut. Dan ini adalah Peduli Lindungi yang nanti akan berubah menjadi Citizen Health App-nya yang menyimpan data kesehatan pribadi secara lengkap ya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan kemudian begitu kita ingin berobat dan sebagainya, kita akan memberi dengan concern kita sehingga dokter bisa mengetahui rekam medis kita. Kalau selama ini kan selalu ditanya, ada alergi obat nggak? Sebenarnya ada riwayat jantung nggak? Gula dan sebagainya. Nah, ini nanti tinggal bisa dilihat dari catatan medis tersebut. Dan tentunya diharapkan sistem ini aman dan kemudian terintegrasi dengan sistem-sistem yang lainnya. Di dalamnya macam-macam, mulai dari electronic health record-nya, termasuk promotif, penggunaan obat, hasil lab, tracing, vaksin, dan lain sebagainya, termasuk edukasi ya. Kita akan sampaikan tips-tips kesehatan di dalam platform ini, sehingga masyarakat akan lebih promotif ya dibandingkan kuratif. Lanjut. Dan tentunya data ya, ini saya menggambarkan besarnya data yang akan kita dapatkan dari seluruh layanan tersebut, dan kemudian kita akan mendapatkan resume medis yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan riset, dan kemudian data ini kita gabungkan dari berbagai macam, bukan hanya electronic medical record, tetapi juga dari image, ya, dari DICOM, LIS, dan lain sebagainya, menggunakan beberapa standarisasi yang saat ini sudah ada. Dan ini akan dimanfaatkan untuk melakukan berbagai macam kepentingan, mulai dari prediktif, kemudian machine learning, ya. Jadi kita ingin mengembangkan sistem rujukan itu berbasis kompetensi, bukan berdasarkan penjenjangan seperti saat ini. Sehingga begitu ada pasien yang dirujuk butuh spesialis kesehatan yang sesuai dengan tahapannya gitu ya, stadiumnya, itu sistem akan mengidentifikasi dokter mana yang available, dokter mana yang kompeten, kemudian dirujuk berdasarkan rekomendasi tersebut. Nah, berikut lagi juga hal-hal lain, misalnya berkaitan dengan kesehatan kita, tentunya dengan dikonekkan dengan wearable device, sehingga kita bisa mendapatkan informasi early warning ya, apabila kita ada gangguan jantung, serangan jantung, dan sebagainya. Sehingga ada alert, ya, termasuk juga program seperti stunting, ibu hamil. Jadi begitu ibu hamil, itu pemerintah akan mengawasi kandungan tersebut agar ibunya sehat ya, tidak meninggal pada saat melahirkan, termasuk bayinya tidak stunting, itu akan dimonitor melalui sistem ya di puskesmas, sehingga kita bisa menurunkan angka kematian ibu dan anak, termasuk menurunkan angka stunting dengan semuanya terconnecting seperti ini. Lanjut.
Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kami kemarin juga sudah meluncurkan Hashtag Space ya. Ini merupakan sebuah wadah, kita hybrid ya, bukan hanya fisik tetapi juga virtual. Di dalamnya ada regulatory sandbox untuk platform advokasi. Jadi perusahaan-perusahaan rintisan, startup, layanan kesehatan berbasis digital ini akan kita masukkan ke dalam wadah untuk direview dan kemudian akan kita berikan lisensi. Jadi bukan hanya PSE, ya, penyelenggara sistem elektronik, tetapi juga lisensi dari Kemenkes. Dan kemudian ini juga wadah untuk melakukan inisiasi, inovasi. Kita akan siapkan tempatnya, sehingga teman-teman startup bisa memanfaatkan ruangan ini untuk berkolaborasi dengan ekosistem yang lain. Sehingga menjadi ekosistem besar, dan kemudian juga untuk digital talent, termasuk juga mengakselerate teman-teman sekalian ya, apabila ada inisiasi yang sudah berjalan kemudian ingin diakselerasi, di-endorse oleh Kemenkes, termasuk di finance, kita harapkan ini menjadi wadah untuk mengembangkan ekosistem health tech juga. Lanjut. Nah, saya ingin menyampaikan bagaimana sebenarnya sudah kita lakukan inisiasi ya, platform besar seperti Peduli Lindungi yang mengintegrasikan berbagai macam sistem, mulai dari hasil tes, ya dari lab, terus kemudian juga dari kontak tracing, termasuk juga untuk isolasi mandiri, karantina, vaksinasi. Nah, hingga saat ini kurang lebih 9 juta ya setiap hari mengakses Peduli Lindungi, baik yang mengakses melalui mall, termasuk pengguna ingin melakukan traveling menggunakan pesawat, dan lebih dari 70 juta yang sudah mendownload aplikasi ini. Nah, oleh karena itu kami ingin memanfaatkan Peduli Lindungi ini untuk next journey terhadap citizen health tadi. Dan kemudian pastinya akan bertambah ya sampel-sampel lab, bukan hanya dari COVID tetapi juga jutaan transaksi ya, hasil tes lab ya, bukan hanya dari lab-lab yang sekarang, juga dengan yang lainnya. Lanjut. Dan makanya kami mengembangkan platform karena ini akan terhubung bukan hanya dengan sistem kesehatan tetapi juga sistem-sistem keuangan yang lainnya. Jadi saat ini sudah lebih dari 50 partner yang terhubung dengan sistem kami, jadi bukan hanya platform kesehatan tetapi juga platform transportasi, bank, layanan e-commerce, bioskop, dan lain sebagainya terhubung dengan sistem ini karena kesehatan itu akan terhubung dengan seluruh layanan sektor yang ada. Makanya kita mengembangkan platform yang terbuka ini dengan harapan kesehatan kita bisa kita jaga bukan hanya dari satu sisi sektor kesehatan, tetapi juga sektor yang lain seperti lingkungan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Saya rasa itu. Terima kasih. Mungkin nanti kita bisa lanjut diskusi. Terima kasih. Baik, Pak Setiaji. Terima kasih banyak, Pak Setiaji, untuk pemaparannya. Sepertinya memang kita bisa mendapatkan gambaran ya Pak, apa aja sih yang sebenarnya dilakukan sama pemerintah gitu saat ini. Di tengah memang pemerintah masih terus mengantisipasi perkembangan juga COVID-19 gitu kan, dan ternyata memang digitalisasi layanan kesehatan ini menjadi suatu keniscayaan ya Pak, yang harus memang dilakukan saat ini oleh pemerintah maupun dari stakeholder. Baik, untuk kesempatan selanjutnya, saya akan mempersilakan Pak Andri Hidayat sebagai Direktur Digital Service Transformation and IT PT Prodio Widya Husada. Mungkin Pak Andri juga bisa melengkapi juga nih Pak, kira-kira apa saja sih strategi-strategi digital yang sudah dilakukan Prodia kepada masyarakat gitu Pak, dan mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan bisa dipaparkan di sini ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Feni. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah ya. Baik. Selamat pagi yang saya hormati Pak Setiaji, Bu Dewi, Mbak Feni, dan semua peserta webinar ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mulai untuk present tentang bagaimana digital strategi di Prodia. Prodia berdiri tahun 73 ya, dan kita memiliki outlet sebanyak 257 untuk seluruh nasional Indonesia, dan
Ini di sebelah kanan adalah brand-brand yang kita miliki, mulai dari laboratorium klinik hingga beberapa klinik spesialis, specialty klinik ya. Seperti misalnya untuk lab, ada lab klinik, ada lab patologi, kemudian ada specialty klinik untuk Prodia Healthcare, untuk anak, children, kemudian women's untuk wanita dan senior, ya, dan juga kita memiliki Prodia Genomic. Dan ini adalah growth strategi Prodia, di mana untuk jangka pendek saat ini memang kita salah satunya dari 6 yang kita fokuskan adalah bagaimana kita memperkuat capabilities dari digital kita ya untuk bisa memberikan support terhadap business growth. Dan yang berikutnya juga tentang data and analytic capabilities untuk menciptakan values dari bisnis kita. Dan untuk jangka panjangnya tentunya kita juga ingin berperan melakukan transformasi bagaimana healthcare bisa di-delivery kepada masyarakat Indonesia melalui misalkan kita juga sedang transform B2C model untuk di lab melalui omnichannel, kemudian juga kita juga mulai melakukan bagaimana kita melakukan health ecosystem ya. Yang nanti mungkin sejalan juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Setiaji. Saya mulai untuk digital strategi yang ada di Prodia. Tentu digital strategi ini kita melihat juga dari kekuatan internal kita, di mana Prodia memiliki bisnis proses seperti hub and spoke dari 250 outlet lebih tadi. Kemudian kita juga melihat customer journey di Prodia, mulai dari pelanggan mencari laboratorium hingga melakukan pemeriksaan sampai mereka selesai dan follow up dari pemeriksaannya. Dan juga kita melihat bahwa pengembangan atau perkembangan teknologi laboratorium di Prodia, di mana saat ini juga kita fokus kepada pengembangan capability dari laboratorium untuk mendukung yang namanya pengobatan precision medicine ya, konsep precision medicine. Nah ini tentunya menjadi concern kami juga dalam menyusun digital strategi kita. Dan satu hal yang kita ketahui bersama pada saat sebuah proses di sebuah laboratorium, ada physical interaction yang tidak bisa kita hindari. Artinya dari semua bisnis proses yang ada, akan ada interaksi fisikal antara pasien dengan lab, yaitu pada saat pengambilan darah sampai saat ini ya. Mungkin nanti ke depannya bisa saja tidak perlu sampai melakukan pengambilan darah. Jadi dalam bisnis proses dengan pelanggan dengan lab, itu hampir 80%-nya sudah bisa dilakukan secara digital, tapi ada sekitar 20% sampai 30% yang masih memerlukan interaksi fisikal. Nah, fokus dari digital strategi kita adalah 3 hal. Yang pertama adalah kultur, bagaimana kita mendevelop digital mindset ya untuk menyiapkan digital konsep yang kita miliki. Yang kedua juga adalah collaboration. Kita juga fokus kepada bagaimana kita memperkuat atau membangun ekosistem yang terintegrasi melalui partnership. Dan tadi juga seperti yang Pak Setiaji sampaikan. Dan yang ketiga adalah fokus pada customer, bagaimana kita menciptakan customer experience yang lebih baik melalui channel-channel digital. Nah, tentunya tadi yang saya sampaikan bahwa di laboratorium itu masih ada interaksi antara secara fisikal dan healthcare rata-rata juga seperti itu, maka perlu dipertimbangkan adalah bagaimana menjembatani antara digital proses dengan physical proses untuk menciptakan sebuah customer experience yang lebih baik. Ini menjadi fokus kita, dan karena itu kita mencoba membuat dalam bentuk customer-centric model, di mana ada beberapa solusi digital yang kita sudah siapkan dan akan terus dikembangkan dengan beberapa penambahan inisiatif digital lainnya. Saat ini misalnya kita memiliki Prodia Mobile yang tadi Bu Dewi sampaikan, kemudian kita juga ada Tania atau chatbot untuk solusi kesehatan kita. Kemudian kita juga ada yang namanya Prodia Link. Prodia Link ini tadi Pak Setiaji menyampaikan untuk integration atau interoperability. Jadi bagaimana kita bisa berhubungan atau interoperability dengan terutama dengan perusahaan-perusahaan, dengan rumah sakit, dengan klinik. Nanti saya akan jelaskan sedikit di belakang. Kemudian kontak Prodia sebagai one-stop solution,
dan one stop contact, di mana secara omnichannel semua pelanggan bisa menghubungi kontak Prodia bukan hanya secara voice tapi juga secara messaging dan akses digital lainnya untuk memberikan informasi dan solusi yang sama. Dan juga hasil online secara portal. Dan ini semua juga terintegrasi dengan aktivitas atau service yang bersifat fisikal. Seperti bagaimana orang mengambil darah itu bisa dilakukan di home service, bisa juga dilakukan di mobil yang kita sebut sebagai Prodia in your car service, kemudian juga melakukan telekonsultasi karena beberapa outlet kita sudah berizin klinik dan memiliki dokter praktek, serta untuk mempermudah operasional seperti untuk radiologi, itu juga kita melakukan teleradiologi dan sekarang juga sedang dikembangkan menuju ke telehealth. Nah, ini adalah Prodia Access Circle yang kita miliki. Jadi pelanggan itu bisa mengakses banyak channel, ya bukan hanya fisikal tapi juga digital. Jadi kalau kita lihat fisikal itu adalah yang hijau, yang bentuknya outlets atau point of care atau hospital labs, di mana kita mengelola lab-lab yang ada di rumah sakit. Beberapa rumah sakit labnya dikelola oleh kita, dan sisanya adalah banyak yang kaitannya dengan digital channel. Nah, tadi yang Prodia Link saat ini kita sudah terintegrasi dengan beberapa rumah sakit, beberapa klinik spesialis, dan juga beberapa perusahaan asuransi besar. Jadi data kita dengan data mereka itu sudah terintegrasi, sehingga pada saat rumah sakit itu merujuk pemeriksaan ke Prodia, karena saat ini kami menerima rujukan lebih dari 1.500 rumah sakit dan klinik yang ada di Indonesia, itu data pasiennya terintegrasi dengan data kita, dan juga hasil dari Prodia itu sudah bisa langsung masuk ke dalam sistem rumah sakit atau klinik, sehingga itu juga mempermudah. Demikian juga dengan asuransi juga beberapa asuransi itu sudah pada saat mereka mengirimkan pasiennya untuk melakukan pemeriksaan di calon nasabah di Prodia, maka datanya juga sudah terintegrasi langsung kepada sistem mereka. Selain itu juga kita sudah terintegrasi dengan beberapa third parties, ya, seperti startup company, seperti Halodoc, kita sudah terintegrasi lebih dari 2017 yang lalu, ya, bahkan jauh sebelum pandemi kita sudah terintegrasi dengan mereka pada saat mereka baru muncul, sehingga lab-nya itu kalau Bapak Ibu akses Halodoc itu power by Prodia. Begitu juga dengan startup yang lainnya seperti Dokter dan lain-lain. Nah, selain itu juga channel yang kita lengkapi juga yang sifatnya messaging, mulai dari Line, Telegram, WhatsApp, website, dan juga Facebook Messenger, itu semua terintegrasi juga dengan back-end kita dan juga dengan kontak Prodia kita. Nah, ini adalah bagaimana kita menyiapkan secara teknologi dan arsitektur dari back-end sistem kita yang kita miliki, itu sudah bisa berinteraksi atau terintegrasi dengan berbagai third parties yang ada. Tentunya tadi yang seperti Pak Setiaji sampaikan, bagaimana kita mulai menstandarkan dengan HL7, kemudian juga dengan FHIR, sehingga untuk integrasi dengan healthcare provider itu akan lebih mudah dan lebih robust kalau mereka juga sudah melakukan standarisasi lewat HL7 dan FHIR. Dan ini tentunya saya sangat senang sekali, nanti akan mudah ya Pak Setiaji untuk integrasi dengan Kemkes juga. Nah, selain teknologi, sebetulnya kita melihat bahwa transformasi digital atau transformasi digital yang kita lakukan itu lebih dari sekedar teknologi. Teknologi adalah sesuatu hal yang menurut saya itu paling mudah, karena teknologi itu sudah ada di sana, kita tinggal memanfaatkannya, kita tinggal menerapkan bisnis case apa yang kita akan lakukan. Tapi justru yang paling penting dari sebuah transformasi digital adalah bagaimana kita mengubah kultur, mengubah mindset, mengubah cara kerja kita, mengubah bisnis proses kita, bagaimana kita juga mengubah customer proses kita menjadi sebuah bisnis proses yang betul-betul baru, yang akan lebih memberikan solusi terbaik bagi pelanggan. Nah, inilah yang kami melihat bahwa area di bawah Gunung Es ini justru adalah area yang perlu kita siapkan lebih baik dan lebih matang serta jauh-jauh hari. Nah, kalau kita lihat yang kita lakukan, misalnya pada saat pengembangan mobile apps gitu, mobile apps yang kita
buat, tentunya kita pikirkan bagaimana itu bisa sesuai dengan customer journey yang paling mudah, paling menyenangkan bagi pelanggan. Tapi sebetulnya di back stage-nya itu yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengubah dan mengenhance bisnis proses internal kita, kemudian juga melakukan banyak continuous improvement agar proses yang ada sekarang itu bisa terus mendapatkan atau menciptakan bisnis proses yang lebih baik. Kemudian juga kita mengubah cara berinteraksi, cara bekerja, cara berkoordinasi antara bagian yang sebelumnya sudah kita lakukan, tapi dengan digital transformasi ini kita banyak melakukan perubahan back-end atau bisnis proses internal kita. Dan tentunya juga pada saat kita bicara digital transformasi atau digital solution, kaitannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan customer experience lewat digital asset ini. Nah, untuk bisa mencapai ke sana, tentunya yang paling berpengaruh adalah bagaimana digital atau bagaimana employees experience terhadap digital itu juga harus baik. Karena itu juga kita melakukan banyak digitalization atau digital employee service. Jadi kita mengubah banyak bisnis proses kita secara digital di belakang. Nah, ini selama 9 bulan terakhir tahun ini, kalau kita lihat pertumbuhannya cukup signifikan, di mana permintaan atau order lewat mobile apps kita itu meningkat hampir 606 kali lipat, serta revenue-nya juga meningkat 6 kali lipat, dan downloadernya meningkat 3 kali lipat. Nah, kalau kita lihat mungkin Bapak Ibu menganggap bahwa ini peningkatan ini karena kasus COVID barangkali ya, sejalan dengan kasus COVID. Sebetulnya yang menarik dari solusi yang kita berikan di mobile apps ini adalah mobile apps ini kita tidak memberikan solusi bagi pemeriksaan COVID. Jadi pasien-pasien justru di sini adalah full 100% adalah pasien non-COVID. Karena kami tidak memprovide pemeriksaan COVID di mobile. Kenapa? Karena kita melihat bahwa pada saat kondisi pandemik seperti ini, justru pasien-pasien non-COVID memiliki kesulitan akses terhadap healthcare provider, healthcare facility, karena mereka takut. Mereka mau ke rumah sakit takut, mereka mau masuk ke lab juga takut dalam kondisi yang pandemik yang luar biasa. Sehingga kita fokuskan memang mobile apps ini khusus non-COVID. Sedangkan pasien COVID itu bisa langsung datang kepada seluruh outlet Prodia. Dan kita lihat justru pertumbuhan 5 kali lipat, revenue 6 kali lipat, ini seluruhnya adalah pasien-pasien non-COVID. Selain itu juga di saat pandemik ini, kita mengembangkan struktur organisasi di internal Prodia yang kaitannya dengan digital dan data. Jadi kita membentuk yang namanya Enterprise Digital and Data Team, karena ini kita melihat bahwa ini sesuatu hal yang perlu segera kita siapkan untuk saat ini dan untuk masa mendatang. Dan yang terpenting juga dari sebuah bisnis atau transformasi digital adalah people-nya sendiri. Tadi saya menyinggung beberapa kali bahwa internal proses transformation itu jauh lebih penting untuk kita siapkan agar digital transformation atau digital solution yang kita bisa berikan itu lebih baik. Karena itu juga kita membentuk sejak sebetulnya sebelum pandemik itu sekitar 2019 yang lalu kita membentuk yang namanya Prodigy atau Prodia Digital Strategy Teams. Ya, jadi tim ini kita sebut Fusion Teams, jadi berasal dari banyak departemen, hampir semua departemen bergabung menjadi satu tim yang namanya Prodigy untuk memberikan atau menciptakan satu bisnis proses atau satu digital solution yang baik atau yang baru bagi pelanggan. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kita fokus kepada transformasi digital itu bukan hanya untuk pelanggan, tapi juga di internal sebagai foundation kita. Di mana saat ini karyawan kita hampir 4.000, ya, kemudian juga 75%-nya adalah wanita, dan karyawan kita cukup long life employment, ya, artinya hampir lebih dari 20% lebih itu, di atas 20 tahun itu cukup banyak ya karyawan kita. Kemudian juga untuk kita siapkan future skill ke depannya. Nah, karena itu kita menyiapkan atau melakukan beberapa inisiatif, misalnya mulai dari employees experience tadi yang saya sampaikan. Jadi customer experience itu akan tercipta kalau salah satunya adalah menciptakan employees experience terhadap digital yang lebih baik.
Kemudian juga kita mengubah beberapa struktur organisasi ya, dengan adanya Enterprise Digital and Data Transformation. Kemudian juga kita menciptakan satu bagian baru khusus Digital Transformation yang bisa mendorong perubahan atau transformasi digital secara internal maupun ke eksternal lebih cepat lagi. Kemudian juga kultur. Kultur ini kita sangat fokuskan, jadi bagaimana kita fokus ke digital curiosity dalam assessment-nya ya untuk karyawan-karyawan baru. Kemudian juga kita meningkatkan digital mindset, awareness, dan juga digital awarding, baik itu di internal maupun eksternal. Dan selain itu juga kita juga menyiapkan yang namanya Prodia Talent Acceleration Program. Nah ini juga kita menyiapkan pimpinan-pimpinan masa depan yang memang sangat kuat dalam hal digital innovation-nya. Jadi kita lihat bahwa fokus kita mulai dari kultur, kemudian collaboration, dan juga customer. Kulturnya kita ciptakan melalui ini, collaboration-nya tadi juga kita sudah mulai banyak bekerja sama dengan banyak startup company, ya, dan yang terakhir adalah customer. Bagaimana kita memberikan solusi customer lewat Prodia Access Circle tadi. Dan bagaimana ke depannya, ini adalah gambaran untuk digital fokus yang kita lakukan. Karena kita sudah mulai sebelum pandemik di sekitar 2017 dan 2018 yang lalu, di mana saat itu kita fokus adalah bagaimana kita menciptakan digital service, ya. Karena waktu itu fokus kita adalah kita sudah mulai ingin mengubah beberapa service secara digital. Kemudian kita juga mengembangkan interoperability system yang memang tidak mudah karena ini tergantung juga dengan partner kita, dengan rumah sakit yang kita ingin arah, klinik yang akan kita arah. Gitu. Tapi ya, alhamdulillah pada saat itu ada beberapa klinik dan rumah sakit yang cukup berani untuk mau memulai. Ya. Nah ini juga menjadi satu foundation kita. Kemudian kita juga mengubah bagaimana cara learning kita, gitu ya, cara belajar kita yang tadinya selalu offline atau harus dalam kelas, gitu kita sudah siapkan. Sehingga pada saat terjadi pandemi, semua proses itu dengan mudah bisa berjalan. Gitu ya. Jadi bukan sesuatu hal yang baru sekali untuk seperti learning system. Gitu. Kita sebelumnya sudah melakukan e-learning system. Kemudian pada saat pandemi, kita tentunya ini juga menjadi kondisi di mana mempercepat atau mempercepat beberapa inisiatif digital yang seharusnya terjadi atau kita lakukan beberapa tahun ke depan, kita tarik. Salah satunya misalnya tadi membangun kapabilitas kita untuk digital and analytic, kemudian juga kita juga melakukan modernization untuk infrastruktur, arsitektur, dan teknologi, serta melakukan restructuring dari organisasi kita. Dan ke depannya, setelah post-pandemic, harapannya kita juga sudah menyiapkan untuk the futures of work, ya, karena model cara kerja kita tentunya tidak akan pernah sama lagi dengan sebelum pandemi. Dan saat ini misalnya hybrid, untuk kedepannya kita memiliki konsep the future of work, kemudian juga running DevOps, ini lebih technical IT yang sudah kita mulai dari sekarang, kemudian juga karena core kita ada lab, kita juga menyiapkan support digital untuk lab of the futures. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita meningkatkan collaboration dan ekosistem, terutama nanti tentunya dengan Kemkes. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mbak Feni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Andri Hidayat atas pemaparannya. Benar-benar menarik nih Pak, dan dari pemaparan Bapak tadi sudah terlihat ya Pak bahwa memang sudah ada sinergi gitu ya Pak ya dengan apa yang dilakukan sama Prodia dan juga strategi-strategi dari Kementerian Kesehatan. Baik Pak, untuk kali ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari dari audiens. Mungkin saya akan mulai dari ini ada dari Lidi di Solo. Pertanyaannya untuk Pak Setiaji. Jadi Pak, saat ini sering terjadi hasil pemeriksaan yang sudah dilaporkan melalui NAR, sudah masuk ke report Dinkes, tapi tidak muncul di aplikasi Peduli Lindungi. Nah itu kedepannya jika transformasi kesehatan akan disatukan dalam satu platform, bagaimana meminimalisir kejadian tidak ditemukannya data di aplikasi seperti itu Pak. Untuk pertanyaan yang kedua,
itu sistem security data pasien nantinya akan seperti apa itu Pak? Mungkin lebih ke soal keamanan data pribadi seperti itu ya Pak ya. Mau dijawab dulu atau kita kumpulkan nih Pak kira-kira? Ya, nggak apa-apa. Dua ini dulu ya. Itu dulu ya Pak, boleh. Ya. Ya, pertama mengenai tidak munculnya ya data di dalam Peduli Lindungi ya, padahal sudah di-input di dalam sistem lab-nya. Nah, pertama yang perlu dicek adalah dipastikan bahwa lab-nya terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan. Kita punya list lab-lab mana saja yang sudah standar dan kemudian sudah terhubung dengan sistem kita. Nah, itu bisa dilihat di webnya Kementerian Kesehatan. Jadi kita selalu mengupdate pertambahan ataupun pengurangan terhadap lab tersebut. Nah, yang kedua, kita juga bisa melakukan cek sendiri ya ke dalam website kami, yaitu cekmandiri.pedulilindungi.id. Itu untuk kemudian masukin nick-nya, kemudian nanti akan muncul apakah sudah ada ataupun tidak hasilnya ya di dalam Peduli Lindungi tadi. Nah, kemudian jika masih belum masuk gitu ya, misalnya sudah ada ternyata di dalam hasil daftar list ya lab yang terhubung, terus kemudian dicek mandiri ternyata tidak ada, terus dipastikan bahwa ternyata sudah di-input. Nah, itu nanti juga bisa menghubungi ke DTO ya, melalui email.dto.kemkes.go.id. Nah, saat ini kami juga sudah ada chatbot tetapi baru vaksinasi. Nanti kita akan mengembangkan lagi chatbot untuk supaya bisa menanyakan hal-hal ini secara langsung. Tapi bisa dua cara, melalui lab-nya dulu, terus kemudian baru kita. Ada juga yang inputnya salah juga, sudah ternyata negatif, ternyata inputnya positif. Nah, itu juga kita punya mekanisme lah untuk mengupdate tersebut. Jadi nanti bisa juga lab-nya yang menghubungi kita untuk memastikan data-datanya muncul. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan keamanan data. Nah, jadi data yang akan kita simpan itu tentunya bukan data individual keseluruhan ya, data individual tetap ada di vaskesnya masing-masing ya, seperti misalnya di Prodia, terus kemudian ada di rumah sakit, tapi yang kita ambil itu hanya resume medis ya, untuk kepentingan nanti melakukan identifikasi terhadap pasien tersebut. Nah, itu juga berbasiskan consent. Dan kemudian datanya tidak kita sentralisasi, tetapi desentralisasi untuk memastikan supaya datanya juga aman ya di masing-masing tersebut. Nah, tentunya kita akan menstandarisasi masing-masing pihak rumah sakit, pengelola aplikasi, agar comply ya dengan HIPAA dan sebagainya, agar datanya aman. Jadi bisa saja tentunya bocor di fasilitas kesehatan ya. Oleh karena itu, kita akan melakukan juga monitoring tadi ya. Berdasarkan platform tadi, kita akan monitoring terhadap keamanan data masing-masing penyedia aplikasi, termasuk juga dari sisi kita ya, karena kita juga akan secure juga. Kita harapkan semuanya secure by design, sehingga seluruh data keamanannya aman. Dan kemudian datanya ini nggak di luar negeri loh, tetapi ada di Indonesia. Kami menggunakan pusat data nasional sebagai infrastruktur kita ya, yang diawasi oleh BSSN dan kemudian dikelola oleh Kominfo. Nah, kurang lebih itu, terima kasih. Baik Pak Setiaji, terima kasih. Untuk mungkin terkait dengan keamanan data pribadi ini memang selalu menjadi sorotan ya Pak, dan topik yang selalu hangat untuk diperbincangkan. Nah, saya pengen tahu juga nih Pak Andri Hidayat, kira-kira apa aja sih Pak strategi dan juga hal-hal yang dilakukan sama Prodia untuk menjamin keamanan data pribadi dari pasien-pasien yang ada di Prodia, seperti itu Pak. Ya, terima kasih banyak Mbak Feni pertanyaannya. Ini memang satu hal yang sangat krusial ya, terutama data kesehatan. Dan ini bukan sesuatu hal yang sederhana atau mudah. Jadi kita juga menyiapkan untuk security atau kita sebutnya cyber security ini sejak sekitar 2016 yang lalu ya. Kita punya yang namanya cyber security roadmap, di mana kita sangat concern, Prodia sangat concern dengan masalah ini. Dan kita juga terus kita menyiapkan security ini seperti
Kalau Anda tahu mungkin bawang ya, kulit bawang itu kan berlapis-lapis ya. Jadi kita siapkan, semua parameter berlapis-lapis itu kita siapkan 7 layer atau 7 lapisnya itu secara security dengan beberapa aset security. Nah, tentunya juga yang paling penting juga adalah mulai dari SDM-nya. Jadi bagaimana seluruh karyawan Prodia itu harus tahu atau concern dan komit terhadap security. Ya, bagaimana mereka punya cyber hygiene ya. Jadi kebiasaan orang ini harus paham gitu. Mulai dari situ. Kemudian dari segi teknologinya tentu kita juga terus melengkapi. Kemudian dari segi prosesnya juga bisnis proses, bagaimana kita memastikan bahwa data yang disimpan itu harus di mana, kemudian harus terenkrip atau tidak, siapa yang punya akses, setiap akses tercatat atau tidak, apapun aktivitas yang masuk ke data kita tercatatnya bagaimana. Nah, itu semua kita lakukan. Jadi bukan hal yang mudah memang untuk security ini. Kemudian kalau ditanya apakah pasti aman gitu 100%, ya kita akan selalu upayakan bahwa ini adalah yang terbaik yang kita bisa gitu ya. Dan kita bukan hanya masalah keamanan ini menjadi satu kewajiban kan ya bagi sebuah korporasi. Jadi tanpa diminta pun memang itu harus jadi satu kewajiban, apalagi nanti kalau nggak salah akan muncul yang namanya Undang-Undang PDP ya, yang harusnya kemarin Agustus launching, tapi kayaknya mundur ke awal tahun depan. Di mana kalau Undang-Undang PDP itu muncul, itu pemerintah saya rasa sangat concern dengan hal itu akan bagus banget. Dan itu akan mendorong semua enterprise itu atau perusahaan itu untuk comply terhadap di situ. Nah, khusus untuk Prodia sendiri, kami terus mengikuti ke sana. Bagaimana di healthcare itu kita ada yang HIPAA compliance ya. HIPAA itu adalah standar dari Amerika, kemudian GDPR dari Eropa ya. Karena di Indonesia sendiri untuk healthcare security-nya itu memang belum ada standar, jadi biasanya kita mengikuti ke sana. Nah, itu yang kita lakukan Mbak Feni. Jadi kita fokus juga ke tadi orang-orang Prodianya, bagaimana kita memiliki cyber hygiene yang baik, kemudian juga proses kitanya sendiri di internal, bagaimana proses ini kita upayakan sesuai dengan yang sudah kita buat, dan yang ketiga teknologi. Dan sampai sekarang kita alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikasi ISO 27001 untuk keamanan informasi sejak 2018. Nah, tentunya itu juga yang terus kita kembangkan. Terima kasih, mungkin itu jawaban saya, Mbak Feni. Baik, terima kasih Pak Andri. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, terkait standarisasi data. Kan tadi juga Pak Setiaji sudah memaparkan ya Pak, bahwa akan terintegrasi dan melakukan kolaborasi dengan Vaskes dan juga lab yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini kan juga standarisasi data pasien menjadi hal yang sangat krusial gitu ya Pak. Apa saja sih Pak mungkin strategi dan juga kira-kira kalau misalnya pun ada kendalanya, apa yang solusi yang akan dicari oleh Kemenkes terkait dengan standarisasi data ini, Pak? Ya, jadi berkaitan dengan hal tersebut, kita akan launching variabel ya di dalam electronic medical record. Nah, di sini kita akan atur mengenai standarisasi tersebut, karena begitu kita ngomong interoperability, contoh misalnya jenis kelamin, ada yang nyebutnya perempuan P, ya ada yang nyebutnya W, wanita. Nah, begitu kita mau integrasikan, akhirnya dianggap semuanya P perempuan gitu ya. Nah, itu contoh yang kecil. Di dalam variabel MR itu, jadi kita menyebut kalau mengomongkan jenis kelamin itu ya digunakan laki atau perempuan, bukan yang lainnya. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk menstandarisasi. Nah, banyak kali ribuan variabel yang kita akan siarkan ke seluruh Vaskes ya untuk supaya comply dengan hal tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya lagi pertukaran datanya. Kita berharap semua menggunakan FHIR ya, berbasis SL7, dan kemudian kita akan siapkan library-nya sehingga memudahkan para Vaskes, lab dan sebagainya untuk connect dengan sistem kita. Ya, dan untuk menuju ke situ tentunya butuh edukasi nih. Tidak seluruh Vaskes mengetahui apa itu FHIR, apa itu HL7 dan sebagainya. Itu banyak sekali isu-isu hal tersebut ya. Kita juga akan mendampingi dan kemudian memastikan integrasinya dengan sistem dan layanan platform kita terhubung gitu. Kalau dengan Prodia sih saya yakin lah. Begitu kita sampaikan ini besok sudah langsung terkonek nih. Saya yakin dengan Pak Andri ini.
Tapi yang lain bagaimana? Ya, itu satu. Kedua, banyak juga ternyata fase-fase yang tidak memiliki sistem. Ya, apalagi ngomongin EMR. Itu juga penting untuk kita lakukan pengembangan sistem di sana ya, dengan sistem yang minimal, standar gitu. Terus kemudian berikutnya lagi pengisian. Ternyata sudah ada sistem, tetapi yang ngisi dokter, nakes, dan sebagainya tidak ngisi data medical record. Ini juga perlu instrumen, sehingga data tersebut bisa muncul ya ke dalam sistem tersebut. Nah, kurang lebih itu beberapa inisiasi yang kita, termasuk standarisasi kode obat, terus kemudian kode layanan, Vaskes ya. Jangan-jangan Vaskes saya dengan Vaskesnya Pak Andi juga beda nih kodenya. Itu juga perlu kita sinergikan. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Setiaji. Nah, kalau Pak Andri gimana nih Pak? Sudah siap nih Pak untuk mengikuti standarisasi data dari Kemenkes? Ya, terima kasih Mbak Feni. Ya, insya Allah kita siap. Karena memang secara worldwide itu kan sudah ada standar, misalnya untuk coding di lab itu salah satunya dengan LOIMC, tadi Pak Setiaji juga sudah sampaikan. Dan memang saat ini untuk healthcare interoperability itu basisnya banyaknya dengan HL7 dan FHIR gitu ya. Itu akan jauh lebih mudah dan lebih robust secara khusus untuk healthcare, itu akan enak banget memang. Tapi betul tadi tidak semua healthcare provider itu paham gitu ya. Pada saat kita punya case pada saat untuk interoperability dengan beberapa rumah sakit klinik, memang itu menjadi satu challenge, sehingga kadang kita perlu membuat satu modifikasi agar mudah dipahami dan mudah connect dengan sistem yang mereka punya. Nah, dengan interoperability ini karena saat ini belum ada standarnya, jadi selalu kita buat semacam bridging lagi ya. Nah, nantinya kalau di Indonesia kita sudah menggunakan hal yang sama, itu akan sangat mudah sekali. Terima kasih, Mbak Feni. Baik Pak, saya coba mungkin karena juga durasinya agak terbatas Pak, saya akan pilih satu pertanyaan terakhir ya Pak. Mungkin terkait ini Pak juga, untuk digitalisasi data ini kan sangat tergantung dengan ketersediaan layanan internet ya Pak. Kan di Indonesia sendiri kita tahu banyak daerah juga yang belum mendapatkan akses internet yang lancar seperti itu. Nah, ini kan juga menjadi tantangan juga nih, baik untuk Kemenkes dan juga Prodia ataupun Vaskes jika ingin melakukan digitalisasi layanan kesehatan. Nah, mungkin Pak Setiaji atau Pak Andri juga bisa memberikan insight atau misalnya mungkin hal-hal apa yang bisa dilakukan ketika misalnya daerah-daerah di Indonesia itu layanan internetnya kurang oke gitu Pak. Mungkin ada solusi yang bisa dilakukan. Terima kasih. Iya, ini ngomongin infrastruktur ya. Belum lagi STM, dan salah satu perluasan telemedicine itu adalah perluasan jaringan. Nah, tentunya tidak bisa oleh Kemenkes sendiri. Kami bersama dengan Kominfo dan kemudian juga Pemprov ya, termasuk kota kabupaten, untuk meluas daerah-daerah yang blank spot. Nggak usah jauh-jauh di Jawa Barat sendiri, itu masih banyak ratusan desa yang blank spot ya. Nah, oleh karena itu kami juga tentunya sangat mendukung perluasan infrastruktur di daerah tersebut ya. Karena tahun depan akan ada koneksi ASO, analog switch off. Mudah-mudahan itu juga salah satu jawaban perluasan internet di masyarakat dengan memanfaatkan frekuensi yang tadinya dimanfaatkan oleh televisi analog. Nah, kemudian sisi lain, aplikasi-aplikasi yang kita kembangkan juga sebisa mungkin nanti modelnya offline dan online gitu ya. Jadi begitu ada online, itu langsung synchronize. Jadi kita coba menyesuaikan juga modelnya seperti itu. Selain penyediaan infrastruktur, juga aplikasi kita sesuaikan dengan model yang hybrid seperti itu juga. Terima kasih. Mungkin kalau Pak Andri, Pak, ada tambahan dan mungkin dari Prodia sendiri merasa untuk di beberapa daerah juga mengalami kendala yang sama seperti itu, Pak. Iya, kendala untuk jaringan pasti ada di masing-masing daerah, tiap daerah ya. Cuman saya melihatnya begini,
yang menarik justru pengalaman kita ya, misalnya untuk hasil online gitu ya, berapa banyak orang mengakses hasil online atau persentase terhadap dari total customer kita dengan yang mengakses secara online. Yang menariknya justru kota-kota kecil ini cukup tinggi penetrasinya. Jadi saya contohkan misalkan di Tegal, kemudian di Samarinda gitu, Pontianak. Mereka akses pelanggan kita yang mengakses secara online itu bahkan masih lebih tinggi dibandingkan kota besar seperti Surabaya dan lain-lain. Jadi kalau saya dari pihak kami kan tentunya sangat Prodia sangat support sekali kalau misalnya dari infrastruktur tadi yang seperti Pak Setiaji sampaikan bisa dibangun ya, dan saya lihat program pemerintah sudah sangat bagus sekali untuk memberikan akses layanan internet dari Sabang sampai Merauke. Nah, bagaimana kita dari pihak healthcare provider mengedukasi para user ini untuk pakai? Nah, saya melihat justru di daerah-daerah itu pada saat edukasi ini berhasil, mereka sangat antusias. Jadi bagi dari pihak kami fokus adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan digital solusi yang kita berikan pada mereka. Barangkali itu Mbak Feni dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Andri, terima kasih atas penjelasannya nih Pak. Nah Pak, ini juga untuk Pak Setiaji Pak, ada beberapa yang tanya mungkin ini dari PIC rumah sakit atau klinik dan juga startup, mereka menunggu juga nih Pak, kira-kira kode API untuk all record ini kapan Pak dipublikasikan secara luas begitu Pak? Ya, yang ini lab-lab untuk yang COVID ya, baru terbatas. Kemarin memang kita masih melakukan uji coba karena ini agak kompleks ya, harus tercatat dengan sistem NAR kita juga, dan kemudian kita baru selesai melakukan uji coba tersebut. Mudah-mudahan nanti di awal Januari API-nya bisa kita share ya ke para lab sehingga tidak double input, karena banyak sekali variasinya, karena lab juga harus menyesuaikan dengan data yang harus diisi ya, kelengkapannya, apalagi sekarang tambah variabel Omicron. Nah itu juga disesuaikan juga dengan lab juga. Ini terus bertumbuh memang dari sisi variabel. Mohon maaf, ini memang sampai dengan sekarang belum kita share, hanya baru beberapa lab saja untuk uji coba. Tapi mudah-mudahan di awal Januari kita akan share ya. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya nih Pak Setiaji dan juga Pak Andri Hidayat. Diskusinya hari ini benar-benar menarik. Kita juga bisa mendapatkan banyak insight nih ya Pak, terkait apa aja yang dilakukan pemerintah dan juga Prodia sebagai stakeholder menerapkan strategi-strategi untuk digitalisasi layanan kesehatan dan juga memperkuat ekosistem kesehatan secara digital di era pandemi COVID-19. Sebelum menutup acara webinar ini, saya mungkin ingin memberikan kesempatan dari bagi Pak Setiaji dan juga Pak Andri, mungkin ada semacam closing statement gitu Pak yang ingin ditegaskan kepada peserta webinar hari ini. Mudah-mudahan sih bisa mendapatkan insight gitu Pak. Ya. Mungkin mulai dari Pak Setiaji ya. Ya, pertama tentu terima kasih ya buat Prodia dan kemudian bisnis.com ya yang telah menginisiasi acara ini. Ini sangat bagus sekali untuk kami, khususnya dari Kemenkes, menyebarluaskan strategi transformasi digital yang kemarin sudah kita luncurkan. Dan tentunya berharap Prodia juga bisa jadi salah satu piloting kami ya, untuk terhubung personal health itu lengkap, mulai dari lab, apotik, vaskes, dokter individu, dan sebagainya. Sehingga nanti kami harapkan di Juni, Citizen Health App ini kita sudah terhubung dengan ekosistem yang ada. Kemudian berikutnya lagi mohon tentunya kolaborasi ya bersama antara berbagai pihak, dan tetap percaya bahwa masih banyak soalnya yang pesimis terhadap gerakan inisiatif ini, tapi yakinlah bahwa kalau mulai aja dulu pasti ada jalan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Setiaji. Mungkin Pak Andri Hidayat ada closing statement juga Pak yang ingin disampaikan kepada peserta webinar hari ini. Kami persilakan. Ya, terima kasih banyak Mbak Feni. Ya, saya rasa ini satu hal yang baik juga untuk menyampaikan kepada semua peserta ya, bahwa dari Prodia juga kami memang siap untuk mendukung pemerintah dalam program, terutama tadi yang kaitannya dengan satu data kesehatan, itu sangat baik sekali, dan itu pasti akan membantu
kesehatan masyarakat lebih baik karena data tidak terduplikasi, dan insya Allah kami siap Pak Setiaji untuk bisa membantu ini, dan juga untuk peserta bahwa dengan beberapa fasilitas atau alternatif atau solusi digital ini diharapkan bisa memberikan atau meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, terutama di pelosok ya. Meskipun Prodia itu hanya ada di 128 kota, tapi dengan adanya digital aset ini kita bisa menjangkau lebih ke 450 kota pelanggan. Jadi mereka juga akan sangat terbantu, dan dengan kita memperbanyak aset-aset digital ini diharapkan bisa membantu untuk memperoleh fasilitas kesehatan yang sama baiknya untuk daerah-daerah di perifer. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Andri atas closing statement-nya. Baik, untuk para peserta webinar, webinar hari ini akan kami tutup. Sekali lagi saya, Feni Frecinetia, sebagai perwakilan dari bisnis.com, ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Setiaji sebagai Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan, Pak Andri Hidayat sebagai Direktur Digital Service dan IT PT Prodia Widya Husada, dan juga sebelumnya kepada Ibu Dewi Mulyati, Direktur Utama Prodia Widya Husada Tbk. Saya berharap para peserta webinar bisa mendapatkan banyak insight dan juga informasi pembelajaran terkait dengan digitalisasi layanan kesehatan di Indonesia. Dan ya mudah-mudahan semua informasi yang di-share di webinar kali ini dari para panelis memberikan dampak positif bagi kita semua. Terima kasih banyak Pak Setiaji, Pak Andri. Terima kasih Mbak Feni, Pak Setiaji. Ibu Dewi Mulyati, terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih. Bu Dewi, Terima terima kasih. Pak Setiaji. Salam sehat. Baik, salam sehat semuanya. Semoga sehat-sehat Mbak ya Feni, Pak. terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Dewi. Pamit, Iya, Mbak Feni. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya.